Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Apa kabar sahabat-sahabat saya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia banyak ragam jenis wayang. Di antaranya adalah gaya Kedu, gaya Yogyakarta, gaya Surakarta, gaya Jawa Timur, dan masih banyak lagi. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang wayang Kedu. Menurut sumber data yang saya peroleh, wayang Kedu merupakan hasil daya cipta atau kekreativitasan masyarakat Kedu di wilayah kebudayaan lereng gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau. Wayang Kedu sendiri dibagi menjadi 3 sub gaya. Yang pertama, Kedu Wonosaban yang berkembang di daerah Wonosobo. Kedua, Kedu Manoreh yang berkembang di Kabupaten Temanggung dan Magelang. Yang ketiga adalah Kedu Magelang yang berkembang di daerah Kabupaten Purworejo. Menurut keterangan yang saya peroleh mengenai sejarah wayang Kedu atau pertumbuhan wayang Kedu sendiri, ada beberapa versi. Versi yang pertama, wayang Kedu dirintis oleh Ki Panjangmas atau Ki Lebdojiwo bersama dengan anaknya yang bernama Ki Morowongso. Keduanya mengembangkan wayang kulit di daerah Kedu. Ki Panjangmas dan Ki Morowongso merupakan dalang sekaligus ahli dalam membuat wayang pada waktu itu. Karena kepiawaiannya dalam mendalang dan membuat wayang, sehingga didengar oleh Kerajaan Surakarta. Keduanya dipanggil untuk mengabdi, lalu diberikan pengetahuan terkait wayang. Singkat cerita, sepeninggal dari Ki Morowongso dan Ki Panjangmas, murid-muridnya masih mengembangkan wayang kulit sehingga terbentuklah yaitu ciri khas wayang Kedu yang spesifik. Meskipun wayang Kedu sendiri cenderung pada waktu itu masih mengarah ke gaya Surakarta. Wujud dari perhatian Kerajaan Surakarta pada waktu itu mengutus salah satu orang yang ahli dalam bidang pewayangan yang bernama Ki Ajar Prabuanom yang mengembangkan pewayangan di daerah Kedu. Hingga akhir hayatnya beliau dimakamkan di Desa Tanggulanom, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. Lalu untuk versi yang kedua, seperti yang dijelaskan dalam Serat Centini, bahwa seorang tokoh yang berpengaruh dalam pertumbuhan wayang era itu berasal dari daerah Kedu yang bernama Ki Panjangmas. Dalam Serat Centini juga menjelaskan bahwa Ki Panjangmas merupakan seorang tokoh dalang wayang Gedhog Purwo sekaligus bisa membuat wayang pada masa pemerintahan Sri Suryo Anyoprowati atau Pangeran Sedokrapyak pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi di Mataram. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Centini pada pupuh yang ke 139 bait yang ke-35 sampai 41
dan pada bait yang ke-53 dan 54 yang berbunyi demikian. Rama dalem Sri Narendra ingkang jumeneng samangkya amangun wayang purwa babone Kidang Kencana jinujut mung sawetara sasi garing palemahan. Arjunane pinaringan panengran Kyai Jimat iku wiwite kang wayang purwa lan gedhog jinungan. Bau lan tangan pinisah tangan cinampuritan nyang winuwuhan dageli liang winuwuhan gagaman. Panah keris sapadanya bangsaning landhep sadaya paripurna karsanata banjur ana wong manca saka kedhu asalira bisa ndalang gedhog wayang purwa banjur kaabdekake dadi dalang sajroning negara. Keparengi Sri Narendra wayang beber pangruwatan sinalinan wayang purwa katelah tekeng samangkya. Lah mung niku karuhaning wang crita witing ana wayang kang miyarsa samya girang matur pundi turun dalang. Ki Samboga Astanira aludini lah kaeta kang senden saka rawa Ki Panjangmas. Dari teks tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ki Panjangmas merupakan seorang dalang yang berpengaruh pada waktu itu sekaligus juga bisa membuat wayang karena kemahirannya didengar oleh Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sri Suryo Anyagrawati atau Pangeran Sedo-Krapyak pada tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Lalu untuk versi yang ketiga, sumber data yang saya peroleh menjelaskan bahwa wayang kedu dirintis oleh seorang yang bernama Ki Atak dari Desa Donorojo, Kabupaten Wonosobo. Pada Perang Giyanti tahun 1755 Masehi, Pangeran Mangkubumi berhasil lolos dari Surakarta yang didampingi oleh kedua abdinya yang mempunyai kemampuan untuk menatah wayang ya. Abdi tersebut bernama Ki Jayaprana dan anaknya bernama Ki Joko Penatas. Singkat cerita, keduanya sampailah di daerah Kedu dan bertempat tinggal di rumah Ki Atak. Ki Jayaprana dalam kesehariannya memberikan pengetahuan berupa teknik dalam membuat wayang. Keduanya semakin dekat ketika Ki Jayaprana yang mempunyai anak yang bernama Ki Joko Penatas dikawinkan dengan anak Ki Atak yang bernama Nyi Sutiah. Lalu dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak yang bernama Ki Bagus Riwong. Ki Bagus Riwong inilah yang konon menurunkan dalang-dalang di Jogja. Kemudian setelah Perang Giyanti selesai, Ki Jayaprana dan Ki Jaka Penatas kembali menuju Yogyakarta, kembali mengabdi di Yogyakarta, sedangkan Ki Atak melanjutkan mengembangkan wayang dengan membuat wayang dengan ciri khas kakong atau tungkak bokong. Tungkak bokong itu tumit pantat ya. Jadi ciri khasnya jarak antara tumit dengan pantat ini berdekatan. Ya, inilah yang dinamakan wayang kedu. Lalu juga masih beberapa versi mengenai pertumbuhan atau sejarah wayang kedu. Hal tersebut menurut saya lazim dan tidak perlu diperdebatkan mengingat
wayang sendiri tidak terlepas dari tradisi pewarisan secara lisan, dan wayang kedu sendiri sudah sangat lama ya, jadi tidak dipungkiri jika ada kesenjangan sejarah pada waktu itu, atau sampai sekarang pun juga mungkin masih ada terkait kesenjangan sejarah wayang kedu. Dan hal tersebut menurut saya sangat lazim dan tidak perlu diperdebatkan, karena menurut saya itu sebagai khasanah wayang kedu sendiri. Lalu ini adalah contoh wayang kedu, satu-satunya koleksi wayang kedu yang saya miliki. Ini adalah tokoh Dasamuka. Seperti yang kita lihat, tokoh Dasamuka memiliki ciri khas, maksud saya wayang kedu memiliki ciri khas muka menunduk ya, sangat menunduk. Kemudian tubuhnya agak gemuk gitu. Lalu kalau kita lihat secara bentuk fisik, wayang kedu dekat dengan gaya Yogyakarta, namun ketika kita melihat corak tatahannya cenderung ke gaya Surakarta. Walaupun demikian, ada beberapa corak tatahan yang tidak ada di dalam wayang kedu. Jadi ada beberapa corak tatahan gaya Surakarta yang tidak ditemukan di wayang kedu. Misalnya bubuk manis pipil, yang kedua inten-intenan pipil, lalu srunen pipil, itu tidak ada dalam wayang kedu. Lalu untuk sunggingan, gradasi sunggingan atau yang lazim disebut sebagai sorotan, itu gradasinya sangat tegas, perpindahan warnanya sangat tegas sekali kalau wayang kedu. Kalau di Yogyakarta atau di Surakarta itu biasanya tingkatan warnanya bisa sampai 4 ya, gradasi warnanya. Tapi kalau di wayang kedu hanya 2 atau 3. Makanya terlihat lebih sederhana, namun gradasi warnanya sangat tegas sekali. Ini salah satu wayang kedu yang saya miliki, dan ini satu-satunya, dan saya uri-uri, saya rawat. Nek enten benange sing copot ngaten itu nggih kula kencengi sebagai wujud muri-uri terhadap wayang kedu itu sendiri. Mekaten yang bisa saya sampaikan terkait informasi mengenai wayang kedu. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu, saya hanya sharing saja. Bila ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tonton channel Wayang Nusantara Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.